aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi penghasil uang ya. Tapi tunggu dulu teman-teman, saya informasikan dulu bahwa di channel saya ini suka ada giveaway mingguan ya, giveaway saldo dana gratis mingguan yang selalu diundi setiap hari Jumat berkah gitu teman-teman. Dan selain itu ada juga dana kaget di setiap video-video saya. Jadi untuk yang belum subscribe teman-teman silahkan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi video-video terbaru yang saya upload. Dan teman-teman bisa klaim dana kaget ataupun ikutan giveaway di salah satu video di channel saya ini. Untuk yang sudah subscribe teman-teman bisa pantau terus channel saya ini untuk mengikuti giveaway dan dana kaget di setiap videonya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah aplikasinya ya. Nama aplikasinya adalah Juragan 77. Nggak tahu saya nih kenapa nama aplikasinya Juragan 77 gitu ya. Kayak situs judi aja gitu. Nah, di sini seperti yang di Telegram tadi, teman-teman ya. Untuk paket reguler di sini sudah jelas ya. Reguler itu 100.000 depositnya yang mereka bilang investasi ya. Profit 3% per hari. Masa kontraknya adalah 21 hari, teman-teman ya. Nah, jadi investasi apa? Sekali lagi setiap video saya ya, investasi apa yang menjanjikan profit konsisten 3 kali sehari ya. Mohon maaf, 3 kali sehari lagi kayak makan aja ya. Profit konsisten 3% per hari teman-teman. Investasi apa itu ya? Jelas ini investasi bodong ya. Ini investasi bodong teman-teman ya. Oke, kita lihat yang ke bawahnya lagi. Nah, di sini untuk level bisnis. Untuk level bisnis 250.000 depositnya teman-teman ya. Profit lebih tinggi lagi 4% per hari. Masa kontrak rata-rata 21 hari teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah nggak logis. Investasi atau bisnis apa yang menjanjikan profit konsisten 3%, 4% ya. Terus di bawahnya lagi yang level bos 1 juta. Profitnya 5% per hari. Kontraknya sama 21 hari ya. Selanjutnya ada lagi di bawahnya. Ini level yang lagi itu ya, namanya level sultan teman-teman. Level sultan ini teman-teman ya, profitnya 7% per hari. Jadi tingkat profitnya itu dinilai dari jumlah deposit. Nah, meskipun tadi di Telegram ada lelang emas lah, lelang mobil, trading apa itu. Di sini nggak ada kontak yang jelas teman-teman ya. Uang para membernya itu dipakai untuk apa ya? Dipakai untuk apa uang para membernya itu? Nggak jelas. Yang jelas ini investasi bodong teman-teman ya. Bodong. Nah, yang selanjutnya yang paling tinggi ini Sultan 2. Wah, ada Sultan 1, Sultan 2 nih. Ya mungkin kalau bahasa sekarang itu crazy rich ya. Crazy rich ya, jangan sampai kalau teman-teman semua yang gabung di aplikasi ini menjadi crazy-nya aja gitu. Rich-nya nggak ada. Untuk Sultan 2 ini 10 juta. Profitnya 7% per hari selama 21 hari. Sekali lagi teman-teman ya,
Ini adalah ciri-ciri investasi bodong money game Ponzi. Ditambah tadi ada rabat, komisi, referral 3 kedalaman. Jadi money game Ponzi teman-teman ya. 3 kedalaman. Referral. Oke, sudah jelas ya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi investasi bodong menggunakan skema money game Ponzi, yaitu skema yang dilarang oleh negara ya, Indonesia, dan diharamkan oleh agama gitu. Nah, jadi sudah jelas teman-teman, ini nggak perlu panjang lebar sebetulnya, karena menurut OJK pun ya, kalau ada yang menjanjikan profit stabil per hari, itu harap hindari, karena itu ciri-ciri money game Ponzi, investasi bodong. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua, apakah kalian suka bermain investasi bodong ya, yang resikonya sangat tinggi, yang sudah jelas yang namanya bodong-bodong itu kan niatnya untuk nipu. Apalagi ini money game Ponzi. Money game Ponzi diciptakan untuk menipu gitu. Apakah aplikasi seperti ini membayar? Ya, biasanya membayar di awal teman-teman ya, tapi di tengah-tengah ujung ya itu kabur, scam ya. Scam itu penipuan. Jadi seperti kata OJK, selalu ingat 2L teman-teman ya, selalu ingat 2L, yaitu legal ya, legal dan logis. Ini legal enggak? Enggak, pasti ini bodong. Money game Ponzi itu enggak ada yang legal ya. Terus ini logis enggak profitnya? Enggak logis teman-teman, enggak logis. Investasi apa yang menjanjikan seperti ini, kecuali investasi bodong. Untuk sekelas bank ya, itu pengen 3% itu teman-teman ya, bisa nyampe 1 tahun ya, 12 bulan untuk profit 3% saja. Contohnya deposito bank, bahkan 5% itu 1 tahun bahkan lebih gitu. Nah, yang menjanjikan penghasilan instan ya, ini kayak mie instan gitu. Yang menjanjikan penghasilan instan hanya money game Ponzi, investasi bodong ya. Bayangkan kalau teman-teman ya punya uang 10 juta dipakai untuk bermain di aplikasi ini, ada jaminan gak uang teman-teman kembali? Enggak ya. Tapi kalau 10 juta ini dipakai usaha yang tentunya nggak instan gitu ya, itulah seninya usaha gitu ya, nggak instan. Itulah seninya bisnis yang benar-benar bisnis, nggak instan, ada proses, nikmati prosesnya gitu. Jadi ada cerita buat nantinya ke anak cucu ya, wah sukses usaha ini, sukses usaha itu gitu kan ya. Kalau teman-teman semua main Ponzi, kalau katakanlah sekarang umur teman-teman masih muda gitu ya, 20, katakanlah 20 sampai 35 tahun saat ini umur teman-teman. Ketika sudah tua, apa yang mau diceritakan tentang usaha-usaha semasa muda teman-teman semua ke anak cucu? Masa mau kakek itu pemain Ponzi? Kan nggak lucu teman-teman ya. Jadi main Ponzi itu kalau nggak kena itu karma teman-teman ya. Karena apa? Karena main Ponzi itu mengharapkan keuntungan dari kerugian orang lain. Teman-teman harus percaya hukum karma. Kalau enggak kita yang hancur, pasti anak cucu kita yang hancur nanti gitu ya. Karena main aplikasi investasi bodong, money game Ponzi seperti ini
ya membayar member dari member lainnya gitu. Jadi gak ada keberkahan di aplikasi seperti ini ya. Kalau benar ini ya, kalau benar ya, yang jelas ini bodong, gak akan ada kebenarannya. Kalau benar ini ya, Sultan 2 ini 10 juta profit 7% per hari, teman-teman share ya aplikasi ini ke Menteri Keuangan, ke Ibu Sri Mulyani ya, suruh main aplikasi ini ya, siapa tahu utang Indonesia bisa lunas. Logikanya itu saja teman-teman ya. Jadi untuk bermain di aplikasi seperti ini harap hindari ya, untuk bermain lagi. Jadi kalau menemukan aplikasi seperti ini harap hindari, karena pertama ilegal, kedua nggak logis gitu teman-teman ya. Jadi saya tidak pernah menjerumuskan teman-teman untuk bermain di aplikasi seperti ini. Ilegal teman-teman. Karena apa? Karena kan kalau yang misal nih teman-teman ya, main ini terus share ke teman-teman lainnya, ke orang lain, kalau kalian apes, kalian bisa dituntut oleh orang yang kalian ajak gitu. Terutama kalau orang yang kalian ajak itu orang awam. Nah, kalian kalau bermain aplikasi seperti ini itu menjadi orang pertama yang akan dilaporkan, karena menjadi leader gitu ya. Menjadi leader itu adalah member yang memiliki bawahan. Upline disebutnya, downline disebutnya. Leader itu upline-nya. Jadi sudah jelas bahwa aplikasi ini money game Ponzi sekali lagi teman-teman ya. Jadi harap hindari untuk teman-teman yang ditawari aplikasi Juragan 77 ini ya. Sebarkan video ini supaya tidak ada orang yang terjebak, tertipu oleh investasi bodong money game Ponzi gitu teman-teman. Karena apa? Pemerintah sekarang beberapa investasi bodong sudah diberantas. Nah, ini investasi bodong yang ecek-ecek kayak gini juga harus diberantas. Kenapa? Karena menguntungkan seseorang saja, pemilik aplikasinya. Para pemain Ponzi itu gimana ya? Pemain Ponzi atau pemain investasi bodong itu bodoh gitu ya. Mereka itu nggak punya nurani teman-teman ya. Ya meskipun kebodohan itu gratis sih teman-teman ya. Kebodohan itu gratis. Nah, mereka pintar-pintar gitu. Tapi ingat, pintar berbeda dengan cerdas teman-teman ya. Maling aja bisa pintar ya. Jadi kalau jadi orang itu jangan mau pintar aja gitu. Orang pintar belum tentu cerdas. Tapi orang cerdas sudah biasanya pintar gitu. Nah, maling aja kan pintar gitu ya, pengen maling, pintar lihat situasi kondisi gitu kan, itu sekelas maling ya. Jadi jangan saling memintari ya. Jangan saling memintari sesama orang Indonesia gitu. Jadi jelas aplikasi ini money game Ponzi, tipu menipu yang ujungnya scam ya. Kalau ada yang nanya, "Bang, kenapa nggak dicoba dulu?" Ya kan saya sudah tahu, saya sudah ratusan kali. Kalau saya gitu ya, di jalan lagi jalan melihat tai ayam gitu kan, lihat tai gitu, itu saya pasti menghindar. Nggak mungkin saya injek kan gitu. Kalau ada orang yang di tengah jalan nemu tai gitu kan, diinjek, berarti itu gak normal orangnya teman-teman ya. Nah, sama juga dengan seperti aplikasi ini. Kenapa saya nggak main ya? Buat apa? Kan saya tahu ini money game Ponzi, bau gitu, bau tai gitu kan. Bau bangke. Aplikasinya seperti ini, buat apa saya main? Saya bisa saja main, bisa,
sebarkan, wah bisa cuan bisa, tapi nurani saya tidak mengizinkan itu teman-teman ya. Masih kemanusiaan saya masih tinggi nilainya, gak asal cuan gitu. Buat apa kita diuntungkan dari kerugian orang lain? Buat apa gitu? Cuma jadi daging aja mungkin ya, gak akan jadi berkah itu uangnya dipakai beli apapun juga. Sama seperti orang yang suka judi, hasil judi ya habis juga gitu, duit panas, cuan sesat. Oke, itu saja review kali ini tentang aplikasi Juragan 77. Karena ada yang request untuk review aplikasi ini ya beberapa hari yang lalu di komentar-komentar video saya yang membahas juga aplikasi seperti ini. Jadi sekarang saya bahas aplikasinya. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak atau terjerumus di aplikasi seperti ini, karena ini investasi bodong, money game ponzi. Teman-teman pasti, kalau teman-teman ya otaknya masih waras gitu ya, mohon maaf nih, otaknya kalau masih waras pasti menghindar. Seperti analogi tadi, ketika berjalan teman-teman lihat tai, apakah mau diinjak atau menghindar gitu ya. Kalau orang bodoh pasti diinjak gitu. Maksudnya kenapa? Udah dikasih tahu ngeyel gitu, pas masuk kena tipu, lapor polisi. Kalau saya jadi polisi saya ketawain tuh ya. Kenapa? Karena sudah banyak konten kreator ya, YouTuber, selain YouTuber ponzi gitu seperti saya kan YouTuber anti ponzi, gak pernah sebarkan link aplikasi ponzi. Itu ngeyel gitu. Kalau saya jadi polisinya saya akan ketawain gitu. Buktinya ada tuh YouTuber yang membongkar, kenapa nggak dengarkan kan, gitu. Mau jawab apa gitu. Oke, itu saja review kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.